Di sebuah desa kecil di tengah gurun Arab, seorang pemuda bernama Ibrahim hidup bersama keluarganya. Ia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama, tetapi tetap menjalankan tradisi nenek moyang mereka ziarah ke makam wali, merayakan Maulid Nabi, dan membaca syair-syair keagamaan. Bagi Ibrahim, itulah Islam yang ia kenal sejak kecil. Namun, suatu hari, sekelompok orang asing datang ke desa itu. Mereka adalah pengikut Wahabi, dipimpin oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah. Mereka mengajarkan bahwa Islam harus kembali ke bentuk yang paling murni, tanpa bidah atau tambahan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Di pasar desa, Syekh Abdullah berdiri di tengah kerumunan, berbicara dengan lantang, "Saudara-saudaraku, kalian harus kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Jangan biarkan diri kalian terjerumus dalam kesyirikan. Tidak ada perantara antara manusia dan Allah. Semua yang berlebihan dalam ibadah hanya akan membawa kesesatan." Banyak warga desa yang mendengarkan dengan ragu. Sebagian penasaran, sebagian lagi takut, karena ajaran mereka terdengar sangat berbeda dari apa yang biasa mereka lakukan. Ibrahim, yang saat itu berusia 20 tahun, merasa penasaran dengan ajaran baru ini. Ia mulai mendekati pengikut Wahabi dan mendengar ceramah mereka. Mereka hidup sederhana, disiplin, dan selalu berbicara tentang keesaan Allah dengan penuh keyakinan. Suatu malam, Ibrahim berbicara dengan ayahnya. "Ayah, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika kita selama ini melakukan hal yang salah?" Ayahnya, seorang pria tua yang bijak, menghela napas. "Nah, Islam adalah agama yang luas. Kita tidak hanya beribadah dengan hukum-hukum kaku, tetapi juga dengan hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan biarkan mereka merampas itu dari kita." Namun, Ibrahim tetap ingin mencari kebenaran sendiri. Ia mulai menghadiri lebih banyak pengajian Wahabi dan perlahan-lahan menjauh dari tradisi yang biasa ia jalani. Beberapa bulan kemudian, Ibrahim sudah menjadi bagian dari kelompok itu. Ia mulai menegur orang-orang di desanya yang masih berziarah ke makam wali. "Kalian harus berhenti. Itu hanya akan membuat kalian jauh dari tauhid," katanya dengan tegas. Di pasar, ia melihat seorang wanita tua sedang berdoa di depan makam seorang wali desa. Dengan cepat, ia menghampirinya. "Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa, bukan orang yang sudah mati," katanya dengan nada tajam. Wanita tua itu terkejut dan menjawab pelan, "Aku hanya meminta berkah, bukan menyembahnya." Tetapi Ibrahim tetap pada pendiriannya. Ia merasa bertanggung jawab untuk mengubah desanya agar sesuai dengan ajaran baru yang ia pelajari. Namun, semakin ia mendalami ajaran ini, semakin ia melihat bahwa Wahabi tidak hanya mengajak, tetapi juga memaksa. Suatu malam, di sebuah pertemuan rahasia, Syekh Abdullah berbicara dengan para pengikutnya. "Kita tidak bisa hanya berbicara, kita harus bertindak. Besok malam, kita akan menghancurkan makam-makam ini. Kita akan membersihkan desa dari kesyirikan." Ibrahim tersentak. Ia memang percaya bahwa Islam harus murni. Tetapi apakah harus dengan cara seperti ini? Apakah Islam mengajarkan kekerasan terhadap sesama muslim? Ia pun diam-diam menemui ayahnya dan bercerita tentang rencana itu. Ayahnya menatapnya dengan sedih. "Nak, apakah kau ingin menjadi bagian dari penghancuran atau bagian dari persatuan?" Kata-kata itu mengguncang hati Ibrahim. Ketika malam tiba, para pengikut Wahabi bersiap dengan obor dan alat untuk menghancurkan makam-makam. Namun, sebelum mereka bergerak, Ibrahim berdiri di hadapan mereka. "Berhenti," serunya. Syekh Abdullah menatapnya tajam. "Apa maksudmu, Ibrahim? Apakah kau ragu?" Dengan suara gemetar tapi tegas, Ibrahim menjawab, "Islam tidak mengajarkan kekerasan kepada saudara seiman. Jika kalian menghancurkan makam ini, kalian hanya akan memecah belah desa. Tidak ada paksaan dalam agama." Keributan pun terjadi. Beberapa pengikut Wahabi mulai ragu, tetapi Syekh Abdullah tetap kukuh. "Maka kau bukan lagi bagian dari kami," katanya marah. Ibrahim menghela napas. "Jika itu berarti aku harus meninggalkan kalian, maka biarlah begitu." Ia pun berbalik dan pergi, meninggalkan kelompok yang dulu ia ikuti. Hari-hari berlalu, dan desa mulai pulih dari ketegangan. Ibrahim kini dikenal sebagai seseorang yang mengajarkan keseimbangan dalam beragama.
Ia mengajak penduduk desa untuk berdiskusi, mencari titik temu antara keyakinan mereka dan ajaran yang lebih murni. Ia tidak lagi menyalahkan orang yang berziarah, tetapi juga mengajarkan mereka untuk tidak berlebihan dalam menghormati makam. Ia tidak melarang perayaan Maulid, tetapi mengingatkan agar tetap fokus pada esensi Islam. Suatu hari, seorang pria yang dulu menjadi teman seperjuangannya di Wahabi datang kepadanya. "Ibrahim, kau benar, aku meninggalkan mereka. Aku ingin belajar Islam dengan hatiku, bukan dengan kebencian." Ibrahim tersenyum. "Mari kita belajar bersama. Islam adalah jalan yang luas dan Allah Maha Pengasih." Di bawah langit luas gurun Arab, Ibrahim mengerti bahwa agama bukan hanya tentang hukum-hukum kaku, tetapi tentang kasih sayang dan kebijaksanaan.